Datangnya bulan suci Ramadan memiliki arti yang istimewa bagi Kekaisaran Ottoman dan masyarakatnya. Dinasti Ottoman yang berkuasa selama 6 abad lebih, pada 1299 sampai 1923, di wilayah yang membentang dari Anatolia, Balkan, Timur Tengah hingga Afrika Utara tentu saja meninggalkan banyak tradisi unik dalam menyambut Ramadan. Salah satunya adalah tradisi pawai militer, Resimen Shuro, yang berangkat dari ibu kota Istanbul dan kemudian melakukan parade yang disaksikan ribuan masyarakat. Pawai ini menjadi upacara penting yang menandai datangnya Ramadan. Kemudian kazi ataupun hakim dari Istanbul akan mengirim para ahli ke berbagai distrik untuk mengamati datangnya Ramadan dan memantau di malam-malam terakhir Syaban yang disebut dengan Yaumi Sa'. Dengan terlihatnya bulan sabit, maka datangnya awal Ramadan akan dideklarasikan oleh Telal yaitu operator kota dan dipasangnya lampu mahya di masjid-masjid. Selain itu pada era Sultan Mahmud II, terdapat tradisi meriam Ramadan sebagai penanda masuknya bulan suci. Diceritakan bahwa di Kairo pada era Gubernur Khedive Ismail Pasha, beberapa tentara sedang membersihkan meriam dan tanpa sengaja sebuah peluru ditembakkan ke langit Kairo. Kebetulan saat itu bersamaan dengan waktu azan maghrib pada hari Ramadan. Penduduk Kairo berpikir bahwa itu adalah tradisi baru untuk mengumumkan waktu berbuka puasa, selain azan. Orang-orang mulai membicarakan insiden ini, dan Haja Fatimah yaitu putri gubernur, terkesan dengan hal itu dan mengeluarkan dekret bahwa meriam akan ditembakkan pada waktu berbuka puasa maupun sahur dan pada merayakan hari raya. Pengamat sejarah Ottoman Dima Al-Sarif menjelaskan lampu mahya adalah pajangan cahaya yang terbuat dari ratusan lampu minyak yang dihubungkan dengan tali, digantungkan di antara menara masjid, kemudian menerangi langit malam dengan menampilkan perkataan atau gambar yang islami. Seni ini juga digunakan untuk mendorong masyarakat Ottoman untuk melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan. Diketahui penggunaan mahya tercatat pada akhir abad ke-16 di masa Sultan Murad III. Awalnya masjid-masjid Selatin yaitu Masjid Para Sultan, yang pertama kali memasang mahya karena mereka memiliki setidaknya 2 menara. Frasa yang umum digunakan untuk mahya adalah Bismillah, Selamat Datang Ramadan, dan Lailatul Qadar. Sedangkan motif gambar umumnya adalah masjid, bintang, mawar, burung dan bulan sabit. Tradisi khas Ramadan juga berlangsung di Istana Ottoman dengan adanya ceramah Husuru Humayun yang berarti di hadapan Sultan. Selama Ramadan, Sultan akan mengundang para ulama ke istana untuk mengadakan ceramah ilmiah tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ceramah ini adalah tradisi ilmiah para sultan yang dilangsungkan sejak awal berdirinya dinasti Ottoman. Para ulama yang menafsirkan ayat disebutkan muqarrir, dan ahli fikih disebut muhatab, keduanya dengan bebas memberikan pelajaran agama kepada sultan dengan metode tanya jawab dalam bentuk debat ilmiah yang kaya dan dinamis. Sultan biasanya menentukan di mana tempat ceramah husuru dan juga topik bahasan ditentukan atas persetujuan sultan. Kemudian terdapat juga upacara Hirkai Saadet di mana jubah Nabi Muhammad akan diperlihatkan pada hari ke-15 Ramadan. Tradisi ini dimulai setelah relik suci tersebut dibawa ke Istanbul pasca Mesir ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. 3 hari sebelum upacara, ruang Revan, tempat yang akan digunakan untuk menampilkan relik tersebut disapu, dibersihkan dan dicuci dengan air mawar. Istana kemudian mengirim undangan kepada para pejabat tinggi seperti Wazir Agung, Syekhul Islam, Mufti Agung, Syehzade, Pangeran, Kadi, Hakim, dan pejabat pemerintahan lainnya. Upacara akan dimulai dengan pembacaan Al-Quran dan kemudian Sultan akan membuka peti emas berisikan jubah suci dengan kunci emas. Sultan akan menggosok wajahnya di atas destimali serif, koleksi kain serbet kecil yang diletakkan di samping jubah suci.
Setelah itu pengunjung lain akan masuk membaca sholawat, memberi penghormatan kepada Nabi dan mencium jubah tersebut. Setelah upacara jubah suci selesai dilaksanakan, Sultan akan menggelar buka puasa bersama mengundang para punggawa istananya. Para tamu undangan akan duduk di sekitar nampan tembaga berisikan hidangan makan dan berbuka puasa. Sultan kemudian akan memberikan hadiah kepada tamunya dalam kantong sutra merah yang disebut diskirasi penyewaan gigi. Hadiah ini adalah bentuk terima kasih tuan rumah kepada tamunya karena menerima undangannya, karena dalam Islam memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa pahalanya sangat besar. Tradisi istana ini kemudian berkembang, di mana para pejabat istana dan bangsawan membuka pintu rumahnya selama bulan Ramadan dan menyediakan hidangan berbuka puasa kepada masyarakat umum. Sementara itu dalam memoarnya Ais Osmanoglu, putri Sultan Abdul Hamid II pada 1876 hingga 1909, menyebutkan bahwa sang sultan juga memberikan hadiah kepada para tamunya terutama rakyat miskin. Untuk masyarakat yang datang ke area Mabein yang terletak antara wilayah Harem dan Selamlik, diskirasi akan diberikan oleh kepala bendahara istana. Setiap malam, satu batalion tentara akan mendapatkan makanan berbuka puasa di Milbis Square. Mereka melakukan doa bersama dan diberikan diskirasi, kemudian mereka akan meneriakkan, "Hidup Sultan!" untuk merayakannya. Dalam sejarah Ottoman, Kadir Gecesi atau Malam Lailatul Qadar dirayakan dengan sangat meriah pada malam ke-27 Ramadan. Malam sakral ini dihabiskan dengan membaca Mevlid Sharif dan Al-Quran di Istana Ottoman dan masjid-masjid di Istanbul. Pada era Sultan Abdul Hamid II, para tamu undangan ini datang ke istana dengan seragam resmi mereka. Sebelum awal Mevlid, mereka diterima oleh Sultan dan serasker pasa sesuai dengan pangkat dan protokolnya. Kemudian Imam Masjid Hamidiyeh dan Muazzin Mizika Humayun yang akan memimpin pembacaan Mevlid mengambil tempat mereka. Para tamu duduk di tempat yang telah disediakan atas arahan Sultan, kemudian disuguhi hidangan air mawar dan permen. Ketika acara selesai, para tamu menyampaikan ucapan selamat kepada Sultan disertai doa bersama. Pada malam itu juga menara-menara Masjid Istanbul akan dihiasi dengan lampu mahya dan perayaan Malam Qadar diramaikan dengan parade istana. Oleh karena itu jalan sepanjang rute pawai akan dilengkapi dengan kursi khusus, lentera, lampu minyak dan obor, kemudian bangunan-bangunan direnovasi dan dicat ulang. Sultan dan para pejabat istana akan berparade dengan kereta-kereta kuda setelah prosesi Mevlid disertai oleh ribuan pasukan resimen Kadir, resimen khusus dalam pawai tersebut. Sementara itu keluarga Sultan dan para harem akan menunggu di tempat khusus yang disediakan untuk mereka di alun-alun. Setelah bergabung dengan rombongan utama, parade istana tersebut akan melakukan pawai keliling Istanbul dan kemudian kembali ke istana. Hari Raya Idul Fitri dalam tradisi Ottoman disebut dengan Şeker Bayrami atau Hari Raya Gula yang dirayakan selama 3 hari penuh. Penamaan itu berasal dari banyaknya jumlah coklat, baklava, dan permen bonbon yang dikonsumsi selama perayaan tersebut. Istilah tersebut juga berasal dari era Sultan Selim II pada 1566 sampai 1574, yang dimana selama 3 hari raya jalanan Istanbul penuh dengan orang yang mengunjungi kerabatnya. Anak-anak membungkuk untuk mencium tangan orang tuanya dan mengharapkan koin dan permen sebagai imbalan atas tindakan mereka. Selain itu juga istana seringkali mengirimkan nampan-nampan permen ke pos-pos tentara di bulan Ramadan. Dari sinilah tradisi hak tatlisi atau manisan rakyat dimulai. Toko-toko kue akan dipenuhi dengan berbagai macam manisan seperti tulumba, baklava, dan coklat untuk dibagikan kepada tamu selama hari raya.
Pada akhirnya berbagai kisah mengenai tradisi Ramadan di era Ottoman ini menunjukkan kepada kita betapa kayanya kebudayaan kekaisaran Islam tersebut. Cerita penuh warna yang pernah muncul di memori masa kecil kita akan para sultan, pangeran, harem, masjid besar, pawai istana bisa jadi terinspirasi dari kisah peradaban Ottoman. Sebuah peradaban Islam yang mempengaruhi banyak bangsa muslim di dunia bahkan setelah masa kejatuhannya.